Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas BK 1C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode-metode umum yang berpusat pada anak atau ramah anak. Metode-metode umum yang berpusat pada anak atau ramah anak terdiri dari beberapa metode, yaitu yang pertama percakapan atau wawancara semi terstruktur. Metode ini memungkinkan adanya diskusi terbuka seputar tema atau topik secara umum yang dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kegiatan ini biasanya menggunakan rangsangan seperti gambar atau permainan. Dapat diterapkan dalam situasi berkelompok atau dengan anak secara individual. Peneliti dapat memulai ketika anak-anak merasa lebih nyaman dengan peneliti. Yang kedua adalah metode menggambar. Metode ini berguna sebagai icebreaker untuk membangun hubungan dengan anak, sehingga peneliti mudah mengajak anak untuk berbagi atau mengingat topik atau tema yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Contohnya, gambar yang dapat dibuat antara lain dalam bentuk peta untuk memahami persepsi anak tentang tempat atau ruang, atau dalam bentuk peta mobilitas untuk memahami mobilitas anak sehari-hari atau menunjukkan di mana mereka tinggal, bepergian, dan bagaimana mereka menempatkan diri dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu metode penilaian peringkat partisipatif. Metode ini umumnya digunakan peneliti dengan melibatkan anak secara berkelompok. Umumnya, anak diminta untuk mengurutkan gambar, masalah, atau jenis kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Selanjutnya, metode keempat yaitu buku harian atau narasi kehidupan. Metode ini biasanya digunakan agar anak menceritakan kisah hidup mereka. Bisa dalam bentuk jadwal harian yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan anak beserta lokasi waktu mereka. Atau bentuk lain seperti buku cerita hidup, buku memori, buku harian, peta kehidupan, dan permainan cerita. Permainan cerita memungkinkan anak-anak membuat cerita. Setiap anak diminta menyusun satu baris cerita yang kemudian diteruskan ke anak berikutnya. Nah, metode yang kelima yaitu observasi atau partisipan. Metode ini melibatkan anak-anak yang ikut dalam percakapan selama observasi. Peneliti tidak hanya sebatas menonton, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung selama observasi. Selanjutnya, metode yang keenam yaitu penggunaan materi dan alat petunjuk stimulus. Metode ini bisa menggunakan stimulus tertulis seperti menyelesaikan kalimat, pilihan kata, cerita pendek atau studi kasus, atau bisa juga menggunakan stimulus verbal seperti kartu bergambar, kartu perasaan, gambaran wajah, atau menunjukkan perasaan seperti senang atau sedih. Dan bisa juga dengan menggunakan benda-benda fisik seperti boneka, wayang, model, atau benda-benda yang dapat disentuh anak. Selanjutnya, metode yang ketujuh yaitu permainan peran. Pada metode permainan peran ini, peneliti dapat mengembangkan beberapa skenario sebagai panduan atau contoh bagi anak untuk mengembangkan skenario dari pengalamannya sendiri. Anak juga dapat mengembangkan skenario mereka sendiri. Skenario harus dikumpulkan dan dipresentasikan secara anonim. Misalnya, anak dapat diminta menuliskan ide-ide mereka di selembar kertas, menyerahkannya, kemudian mendapatkan lagi kertas itu setelah diacak. Ketika ide-ide dibagikan secara anonim, anak mungkin mulai menyadari bahwa orang lain juga punya pengalaman yang sama. Nah, selanjutnya metode ke-8 yaitu kuesioner atau yang diisi sendiri. Metode ini menggunakan kuesioner, khususnya yang diisi sendiri oleh anak-anak. Kuesioner yang diisi sendiri dapat dirancang khusus untuk anak-anak melalui berbagai teknik seperti menggunakan gambar atau kalimat-kalimat yang pendek dan sederhana. Kuesioner audio atau rekaman adalah jenis kuesioner lain di mana anak-anak dapat
mendengarkan kuesioner sesuai kecepatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu metode yang terakhir, aplikasi komputer. Metode ini berbentuk survei yang pelaksanaannya secara daring. Survei daring dapat dilakukan secara individual kepada anak-anak atau disebarkan sendiri menggunakan paket perangkat lunak atau survei melalui laman atau layanan survei daring. Aplikasi komputer secara real time juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data dengan menggunakan metode diskusi kelompok terarah.